Biodiversity is the variety of life on Earth and includes all species of plants, animals, and the natural systems that support them. Undip, which was once again named the second most sustainable university, continues to protect its nature. Any development will pose a threat to the existence of biodiversity. However, Undip remains vigilant. Undip is committed to preserving biodiversity by expanding green open space in the development of its campus environment. This is a story about the biodiversity of Undip. Sebelum ada pembangunan ini atau sebelum ada kampus ini, banyak sekali mata airnya, ada belasan, bahkan sampai dikatakan 18 mata air. Dan menurut cerita dari informan juga bahwa sekarang masih ada sekitar 3 atau 4 sumber mata air. Tersisa itu masih sekitar di FIB, budaya, fisik, terus sama dengan yang di sekitar situ, di bawah-bawah itu, sama di lab obat, PPLH. Tapi saya belum langsung untuk observasi ke sana. Nah, hanya memang saya melihat ada beberapa jenis tanaman konservasi air yang sudah ada, tapi bukan di sekitar mata air, tapi di pinggir sungai. Berpotensi lagi untuk menyimpan air di sebelah beringin. Jadi hampir, kalau dulu kita melihat pohon-pohon beringin yang besar, itu hampir di sebelahnya ada sumber mata air, atau sebaliknya. Jadi sekitar tahun 94-95 ada beberapa jenis tanaman lokal yang memang dari dulu sudah ada. Itu seperti juhar, sebenarnya sudah banyak di mana-mana, tapi di Semarang cukup terkenal dengan adanya pasar juhar. Itu merupakan indikasi bahwa tanaman itu memang termasuk jenis-jenis yang lokal ya. Trembesi juga sudah ada. Pohon trembesi itu termasuk jenis yang punya kemampuan yang paling tinggi, paling besar dalam menyerap karbon. Di DSTP itu untuk itu kan ada 2 tipe lahan ya, ada yang lahan pasang surut, lahan basah itu memang didominasi jenis mangrove. Kemudian untuk yang lahan kering itu ya tanaman-tanaman perkebunan. Itu didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan, terutama mahoni, ketapang, jati, cemara. Indeks keanekaragamannya itu cukup tinggi ya. Berkisar antara 3,5 sampai 3,8. Berdasarkan catatan kami juga dari penelusuran status konservasinya, itu ada satu jenis yang termasuk terancam atau endanger, yaitu angsana. Ya meskipun sebenarnya angsana juga banyak di mana-mana ya, tapi dalam status IUCN itu termasuk yang terancam. Ada juga yang statusnya rentan atau vulnerable, itu ada sono keling, ada cemara northlock, dan ada juga mahoni yang daun kecil ya. Nah ini beberapa jenis ficus yang rencananya juga akan ditanam di kampus. Ini buahnya ini kalau masak itu nanti disukai burung ya. Itu karena potensinya penghasil buah yang lunak dan disukai burung, itu nanti akan juga menarik burung untuk bisa datang ke kampus ya. Di areal kampus Undip dilarang melakukan penangkapan atau perburuan satwa, titik, tanpa itu pun embel-embel dilindungi atau tidak dilindungi. Jadi apapun keragaman hayati yang ada di kampus Undip memang sejak dulu menjadi concern. Di kawasan kampus Undip itu juga tercatat ada beberapa spesies yang statusnya adalah endemik wilayah Indonesia. Bahkan ada yang hanya endemik Jawa.
Sebagai contoh misalnya ada bubut Jawa, itu yang sudah agak jarang. Kalau untuk fauna secara umum, memang yang paling mudah dan paling gampang terlihat itu dari kelas Aves atau kelompok burung ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan kelompok serangga lain juga ada yang banyak, misalnya kupu-kupu juga cukup umum. Wilayah Semarang secara umum, kemudian spesifik Tembalang dan kampus itu diketahui menjadi salah satu jalur migrasi burung, khususnya burung elang. Kalau dilihat lebih detail untuk Jawa, wilayah utara Jawa ini menjadi salah satu jalur utamanya. Tembalang dan kampus Undip ini merupakan salah satu jalur besarnya. Tetapi kalau untuk sebagian wilayah kampus yang dikelola Undip, terutama yang di hutan Penggaron, itu digunakan untuk tempat istirahat dan mencari makan. Kebetulan saya dengan banyak mahasiswa, ini sejak tahun 2005, berupaya untuk melakukan pendataan keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang ada di Semarang. Termasuk juga embrionya adalah dari kawasan Undip. Ini tentang avifauna Semarang Raya, tentang burung. Kemudian ada Odonata Semarang Raya tentang capung, dan juga Lepidoptera Semarang Raya ini tentang kupu-kupu. Tentunya ini menjadi living document, jadi tidak hanya berhenti di sini, kami juga masih terus melakukan pendataan secara kontinu dalam upaya untuk menyebarluaskan informasi mengenai kehati Semarang secara umum dan Universitas Diponegoro secara khusus. From regular observations during 2006 to 2021, the Aves group was able to identify 75 species. This is an improvement, and this proves that the Undip Tembalang campus is ecologically stable. Therefore, Undip is called a sustainable green campus.